Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Irma Milati, nomor induk mahasiswa 31502400224, program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang pendidikan, filsafat pendidikan, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kita semua ketahui bahwasanya pendidikan ataupun menuntut ilmu itu menjadi suatu kewajiban kita sebagai umat muslim yang telah disabdakan oleh Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Melihat dari referensi hadis itu, maka kita sebagai muslimin dan muslimat diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik ketika kita masih kecil sampai nanti kita tiada sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan masa anak-anak ada caranya sendiri, masa remaja ada caranya sendiri, dan juga masa tua ada caranya sendiri. Yang jelas kita tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Apalagi kemanfaatannya ilmu itu sangat penting sekali. Ya, kalau kita melihat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal dan pikiran, ya, untuk mampu berpikir apa yang menjadi tugas kita hidup di dunia ini, ya, dan apa pula yang akan kita bawa ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, semua itu bisa kita gapai dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Kalau kita menginginkan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Kalau kita menginginkan dua-duanya, maka kita juga harus peroleh dengan ilmu. Dalam hal ini, ya, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban. Ya. Jadi pendidikan Islam, ya, menurut baik dari para ulama, ya, yang menjadi pewarisnya Nabi, dan para kiai dan para guru semuanya yang senantiasa selalu menyemangati kita untuk tidak henti-hentinya menuntut ilmu. Ya. Entah dalam situasi apapun, baik lewat pendidikan formalnya, baik lewat pendidikan agamanya, ataupun dari pendidikan yang sifatnya intern kita, ya, kepada guru kita, kepada kiai kita, dan lain sebagainya. Karena melihat kemanfaatannya ilmu begitu penting. Dalam hal ini akan saya berikan sedikit pendapat dari beberapa tokoh-tokoh, ya, yang berjuang dalam pendidikan, yang mana tokoh-tokoh itu selalu memberikan motivasi kepada kita semuanya begitu pentingnya ilmu untuk kita, baik di dunia dan sampai nanti di akhirat. Jadi pendidikan Islam menurut para tokoh-tokoh, ya, terkhususnya para tokoh yang sudah termasyhur. Di sini yang pertama ada Ibnu Sina, nama yang tidak asing lagi untuk kita kenal. Ya, beliau benar-benar berjuang pendidikan pada masanya, sehingga beliau mengatakan pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat anak didik secara optimal dan menyeluruh. Ya.
Kalau tadi di awal sudah saya sampaikan, Allah menciptakan kita, memberikan akal dan pikiran, maka harus kita sempurnakan dengan ilmu, yakni diantaranya ilmu pendidikan Islam. Untuk lebih menunjang hakikatnya kita hidup di dunia itu tujuannya untuk apa dan kewajibannya untuk apa. Kalau akal dan pikiran kita tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yakni pendidikan Islam, maka kurang adanya kesempurnaan dalam kita menjalani kewajibannya. Ya, jadi menurut tokoh Ibnu Sina, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat anak didik secara optimal dan menyeluruh. Ya. Untuk tokoh yang kedua yaitu ada Imam Al-Ghazali. Beliau menuturkan pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang sempurna di akhirat dan untuk menjadikan manusia sempurna baik di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah medium untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu sekali kita ketahui bahwasanya tadi yang sudah saya sampaikan dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, ilmulah untuk sebagai penyempurna. Ya. Karena apa? Kalau kita hidup tanpa ilmu, seakan-akan hidup kita mati. Dalam kitab Ta'lim Ta'alimnya juga sudah disebutkan, hayatul qalbi ilmun faghtanimhu. Hidupnya hati adalah dengan ilmu, maka carilah. Wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu, dan matinya hati dengan kebodohan, maka jauhilah. Dari keterangan kitab itu, ya, sudah barang pasti apa tujuan kita diciptakan oleh Allah. Lebih-lebih kita melihat dari keterangan beliau Al-Imam Al-Ghazali yang begitu pentingnya pendidikan Islam, terutama ilmu, untuk lebih menunjang kesempurnaan kita. Maka mari kita semangatkan diri kita sendiri untuk senantiasa selalu menuntut ilmu untuk mampu meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk yang ketiga, yaitu ada pendapat dari tokoh Ibnu Khaldun. Beliau menyampaikan, pendidikan Islam adalah usaha untuk menerangi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada manusia agar dapat hidup, berbudaya, dan lebih maju lagi. Jadi Ibnu Khaldun menerangkan pendidikan Islam adalah usaha untuk menerangi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kita melihat dari pengertian ilmu itu sendiri. Ya. Kalau dalam hadisnya Rasul sudah disebutkan al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Cahaya itu penerang. Maka sudah barang pasti orang yang ingin diterangi kehidupannya, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat, maka gapailah ilmunya sesuai dengan faknya orang itu sendiri. Ada ilmu untuk menggapai kesehatan, ilmu kedokterannya digapai. Untuk menggapai ilmu pertanian, ya, untuk menggapai pertanian, ilmu pertaniannya digapai. Untuk menggapai hasil dalam perdagangan, ilmu dagangnya juga digapai. Itu sebuah contoh. Maka apa yang sudah disabdakan oleh Rasul itu benar-benar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh tokoh pendidikan, yaitu Ibnu Khaldun. Ilmu sebagai penerang baik di dunia ataupun di akhirat. Dan disamakan lagi dengan firman-Nya Allah. Itu bahwasanya Allah juga berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah ila akhirih. Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jangan sampai kita berhenti untuk mencari ilmu. Supaya apa? Hidup kita, langkah kita lebih mendapatkan penerangan dari ilmu itu sendiri. Kalau kita mendapatkan penerangan dari ilmu, maka sudah barang pasti kita mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ada beberapa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan Islam yaitu Ibnu Khaldun. Di antaranya, pendidikan merupakan hakikat dan ekstensi manusia. Pendidikan harus dilakukan secara bertahap. Ya, ada di kala masa anak-anak, ya, sampai masa remaja, masa dewasa, dan juga masa tua. Itu ada tahapannya sendiri. Pendidikan harus bersikap kasih sayang. Ya. Apapun yang kita laksanakan kepada siapapun dan dimanapun, maka selalu kita terapkan kasih sayang. Supaya apa? Supaya lebih bisa mengena. Karena Rasulullah pun mencontohkan, mempraktekkan, membawa tuntunan kepada kita, kepada siapapun saja untuk mampu memberikan kasih sayang. Untuk pendapat yang keempat, yaitu ada dari beliau Kiai Haji Quraish Shihab. Beliau menuturkan, pendidikan Islam adalah proses menyampaikan petunjuk-petunjuk dari Allah kepada manusia. Ya. Jadi kalau melihat pengertian dari beliau Kiai Haji Quraish Shihab, maka ketika kita menuntut ilmu, baik dalam ilmu formal, lebih-lebih dalam ilmu pendidikan agama Islam, maka kita telah mengetahui apa yang telah Allah sampaikan kepada kita untuk lebih menyempurnakan akal pikiran kita yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Baik itu menuntut ilmu lewat pendidikan Islam ketika di jamiah pengajian, ketika kita datang di kajian Islam, ketika kita menuntut ilmu dengan cara membaca sendiri, itu secara langsung kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Dengan begitu pentingnya ilmu pendidikan Islam, maka kalau kita gapai dengan kesemangatan, ya, kita mengetahui apa tujuannya kita hidup, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan ridho dari Allah itu bisa kita gapai dengan menuntut ilmu, ya, terutama ilmu pendidikan Islam. Supaya apa? Supaya langkah-langkah kita yang kita perjuangi di dunia ini sesuai dengan kapasitas ilmunya masing-masing, tidak cuma secara logika saja. Jadi betapa pentingnya ilmu pendidikan Islam, maka dari itu mari kita sampaikan kepada diri kita, kepada halayak yang lainnya, untuk selalu memotivasi, untuk selalu memberikan penyemangat dalam menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu pendidikan agama Islam. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah kesemangatan kita berjuang di dunia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemanfaatannya ilmu dan keberkahannya ilmu. Dari saya pribadi Irma Milati, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.